Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungannya. Tema kita hari ini, saudara, begitu menarik mengenai konsep berbangsa dan bernegara, yaitu konsep tegaknya kemajuan negara antara idealitas dan juga realita. Setiap negara tentunya mencita-citakan ataupun mengharapkan sebuah kemajuan bagi masyarakatnya. Dan hal itu masih kerap menghadapi tantangan yang luar biasa, baik secara eksternal maupun secara internal. Dalam Islam, kemajuan negara tidak hanya diukur dari aspek material saja, melainkan dari nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan juga keberkahan bagi seluruh masyarakat. Bagaimana Islam sendiri memandang sebuah konsep negara maju? Kita akan bahas selengkapnya dalam episode Mutiara Iman kali ini bersama saya, Pia Mediana. Baik, kali ini sudah hadir di studio Kompas TV Jember narasumber kita, yakni Ustaz Sayyid Abdurrahman Dawam SPDI atau yang dikenal akrab sebagai Gus Dur. Assalamualaikum Gus, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat pastinya dan penuh keberkahan. Ini panggilan akrabnya sama dengan presiden keempat kita, Gus Dur, begitu ya? Iya. Dulu katanya teman saya Gus Dur lokal. Katanya. Waduh, baik. Semoga bisa meneladani kita semua sikap-sikap beliau ya. Amin, amin. Ustadz, ini begitu menarik bagaimana tema kita sangat relevan dengan kehidupan ataupun situasi bangsa. Dalam setiap negara tentunya punya keinginan ataupun cita-cita untuk bisa maju begitu. Tidak hanya dari hal perekonomian, namun juga nilai moralitas, spiritual, ingin untuk bisa mencapai titik kesempurnaan. Sebelum kita melanjutkan pada diskusi yang menarik nantinya, kami ingin dengar bagaimana tausiah pengantar Gus Dur terkait dengan tema kita hari ini. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi sudah disinggung bahwa dalam bernegara itu ada beberapa pilar yang harus berjalan seiring. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan gambaran resep, jadi qiwamud dunya bi arba'ati asya. Jadi tegaknya dunia itu karena 4 pilar. Jadi, yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Karena tanpa ilmunya para ulama, orang tidak akan pernah mengenal. Lahalakal jahilun. Orang-orang bodoh mereka akan tersesat, tidak akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang tidak halal, gitu kan. Kadang-kadang ya banyak hal. Ya. Karena ukuran manusia itu beda dengan hukum. Ya. Kadang-kadang manusia itu kan ini suka sama suka, bukan berarti begitu. Ada hukumnya. Jadi, yang kedua bi'adlil umara. Dengan adilnya para pemimpin. Jadi kalau pemimpinnya tidak adil, tentunya la'akalan nasu ba'duhum ba'duh. Manusia itu akan saling memangsah. Yang kuat dia yang berkuasa, yang berduit dia yang menang, gitu kan. Ya, maka dengan keadilan siapapun sama di depan hukum, gitu kan. Jadi 2 ini. Yang ketiga bisa khawatil agniya, dengan kedermawanan orang-orang yang kaya. Andai kata orang-orang kaya ini tidak dermawan, lahalakal fuqara, orang-orang fakir ini akan susah. Bisa dermawan tentang pekerjaan, bisa dermawan tentang kebijakan, dermawan tentang keuangan. Andai kata yang kaya ini tidak dermawan, yang miskin kan susah, susah kan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, laula da'watul fuqara lahalakal aghnia. Andai kata tidak ada dukungan doa dari orang-orang fakir, maka yang ketiga tadi tidak akan jalan. Orang kaya akan hancur, akan binasa, akan bangkrut. Maka 4-4-nya ini harus berjalan seiring bersama. Jadi ada ilmunya ulama, ada keadilannya para pemimpin
Nah, dan ketiga adalah sakhawatul aghnia. Orang kaya ini harus dermawan. Ya. Dan yang keempat, kalau tidak dermawan, maka tidak muncul ini yang keempat, dakwatul fuqara. Ya. Doanya orang fakir. Jadi kalau orang fakir tidak disentuh oleh orang-orang kaya, maka orang fakir tidak akan mendekatinya. Contohnya ya seperti hari-hari ini ya. Mereka ingin mencalonkan gubernur, wali kota, bupati. Siapa yang paling dibutuhkan suaranya? Kan orang-orang kecil. Nah, inilah dakwatul fuqara. Andai kata mereka ngambul, ya, tentunya mereka tidak akan punya jabatan. Demikian juga bukan hanya masalah jabatan, tapi andai kata laula da'watul fuqara la halakal aghnia. Jadi orang kaya itu bisa sukses itu karena juga dukungan dan doa orang-orang yang fakir, yang miskin. Andai kata tidak ada doa dari mereka, orang-orang kaya akan jatuh. Coba, ada satu perusahaan, orang miskinnya tidak ada yang mau. Kira-kira, jalankah kira-kira perusahaan itu? Ya, tidak akan pernah jalan. Gitu. Ini harus berjalan seiring. Gitu. Jadi empat-empatnya ini harus berjalan seiring. Saya kira itu. Baik, ada 4 pilar. 4 pilar. Gitu. Yang di dalam Islam, bagaimana sebuah negara ini bisa maju. Hal bisa, itu yang harus dikuatkan begitu ya Ustaz. Menarik, di poin pertama, kita akan mungkin breakdown satu-satu ilmu dari para ulama kita. Bagaimana kalau misalkan ulama sendiri yang terlibat dalam perpolitikan, Gus? Ketika seorang guru bangsa secara politik masuk dalam politik praktis begitu, apakah nantinya ketika beliau-beliau menjabat bisa kita mengkritik secara profesional? Bagaimana nantinya kita akan menjadikan beliau sebagai jujukan ataupun panutan? Ya, terima kasih. Di sini bukan orangnya, tapi ilmunya para ulama. Jadi ilmunya para ulama. Jadi orang bisa ganda, bisa menjadi ulama, juga mungkin suatu sisi dia juga bisa menjadi pejabat, atau bisa tiga-tiganya. Dia ulama, dia pejabat, dia orang kaya, gitu kan ya. Jadi bisa juga. Jadi ya, tergantung dari seberapa luas yang dia miliki. Tapi ilmunya ini tetap ilmunya ulama ini yang dibutuhkan. Karena dalam rangka untuk meraih kedamaian, kerukunan. Makanya sekarang kan ada gencar-gencarnya gerakan moderasi beragama. Itu dalam rangka menegakkan ajaran Islam sebenarnya. Itu kalau kita belajar melihat sejarah di mana yang berkuasa adalah tokoh muslim, maka semua agama di situ merasa aman. Gitu. Dulu ketika Baitul Maqdis dikuasai oleh Abu Ayyub Al-Ansari, maka orang Yahudi Nasrani bisa hidup berdampingan di sana. Itu artinya ilmunya ulama itu, karena agama di dalam Islam itu tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Islam melarang keras orang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, apalagi menzalimi orang lain. Makanya sampai Kanjeng Nabi berpesan benar itu, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu, hati-hati doanya orang yang teraniaya, siapapun orangnya, orang Islam, non Muslim, hati-hati, karena doa mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya Islam itu mengajak kita semua untuk hidup damai, berdampingan, tidak mencari musuh. Andai kata ada orang yang Islam yang mungkin ada ya sedikit yang keras, itu bukan ajarannya, bukan ajaran Islamnya, tapi oknumnya, gitu. Oknum radikal namanya. Tapi Islam itu sendiri tidak begitu. Mulai zaman Nabi itu, jadi Kanjeng Nabi sampai berpesan la tatamannau liqa'al adwi. Jangan pernah engkau mengharap bertemu dengan musuh. Tapi ketika engkau dihadapkan dengan musuh,
jangan pernah kau mundur. Itu artinya ajaran Islam. Tidak pernah mengharapkan bermusuhan, justru malah perdamaian. Fa aslihu dzata bainikum. Kalau ada orang yang sedang berselisih, damaikan. Kita ingat dulu Gus Dur itu ya. Gus Dur itu bahkan ketika diturunkan dari kepresidenannya itu, beliau tidak ada yang perlu dibela mati-matian, sesuatu yang tidak dibawa mati, gitu kata-kata ya. Itu kan slogan beliau. Beliau luar biasa. Artinya urusan-urusan yang tidak perlu dibela mati-matian, ya jangan sampai mengorbankan orang lain. Gitu. Baik, itu tadi dari peran ulama, ilmunya yang kita cari. Ya. Dan terkait dengan moderat, sebenarnya itu adalah perilaku oknum yang kalau misalkan kita temui tidak ada moderasi di dalamnya. Ya. Namun Islam sendiri adalah agama yang moderat, begitu ya. Ya. Berkaitan dengan keadilan, ya. Gus, ya. Bagaimana keadilan ini bisa dilakukan oleh para penguasa kita? Kalau misalkan berbicara keadilan, tentunya bukan kesamaan ya, tetapi nilai proporsional. Ya. Seperti apa itu? Makanya ketika dua-duanya ini baik, sinfani, ada dua golongan ketika dua-duanya ini baik, ulama dan umara. Ini dua-duanya orang baik. Ya. Iya. Maka solahan nasu, maka manusia yang lain, rakyatnya akan baik. Tapi wa idza fasadan nasu. Ketika dua golongan ini tidak baik, maka manusia imbasnya, rakyatnya juga akan tidak baik. Hanya ulamanya ilmunya sudah bagus, tentunya keadilan para pemimpinnya, para penguasanya harus ditegakkan. Makanya kan kadang-kadang ada ada keluhan, jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu kan. Makanya Kanjeng Nabi ngasih contoh ya. Lau saraqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Andai kata putriku sendiri yang mencuri, akan aku potong tangannya. Ini artinya Kanjeng Nabi itu menganggap semua di mata hukum sama. Ya. Ini adalah artinya bentuk keadilan. Andai kata keadilan ini ditegakkan, ya, tidak pandang bulu siapapun yang melakukan. Di zaman Nabi juga begitu. Tidak semua orang Islam itu kemudian dibelai mati-matian, enggak. Kalau orang Islam itu salah, ya disalahkan. Ya. Walaupun itu bertengkar sama orang Yahudi, gitu kan. Artinya keadilan harus ditegakkan. Sebuah pilar yang bagi Islam ini adalah sebuah hal yang ideal, begitu ya. Kalau misalkan kita membacanya dalam situasi bangsa ini seperti kesulitan tersendiri, gitu ya, Ustadz ya. Karena sejahtera ini seperti halnya sesuatu unsur yang utopis begitu, tapi kita tidak menyerah pastinya. Kita perlu menerapkan nilai-nilai Islam ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada dua pilar lagi yang nantinya kita akan bahas, namun kita akan rehat sejenak terlebih dulu, Gus. Dan saudara, tetaplah bersama kami dalam Mutiara Iman.